Bentar, bentar. Kakak stop share dulu ya. Oke, silakan. Siapa tadi? Arvano Bintang. Oke, silakan. Kalau misalnya aku mau main atau belajar sama teman, caranya gimana supaya nggak tertular COVID, Kak? Oke. Oke, Arvano Bintang tadi kelas 4A ya? Ya. Oke. Gimana caranya biar tetap bisa belajar, biar tetap bisa bermain tanpa tertular COVID? Oke. Jadi kan sekarang ini tentunya kita harus bilang adik-adik yang bisa ikut modul sosialisasi COVID pada siang hari ini tuh harus banyak-banyak bersyukur loh. Nah, kenapa? Karena alhamdulillah masih diberikan kecukupan ya secara materi, juga waktu, juga kesehatan, juga karena banyak loh yang di luar sana itu banyak sekali adik-adik yang ingin untuk sekolah dan serba online, tapi nggak punya pulsa, nggak punya internet, nggak punya wifi seperti itu. Dan alhamdulillah yang bisa bergabung dengan kita pada siang hari ini sudah diberikan kecukupan. Seperti itu. Otomatis ya untuk bermain tentunya tidak bisa optimal kalau misal harus tatap muka karena kan masih beresiko ya untuk menularkannya. Jadi memang lebih aman untuk kalau belajar ya belajar online. Nah, kalau bermain online. Apakah boleh Kak bermain online? Boleh dalam batas wajar, tidak boleh berlebihan. Karena ada yang bilang, lo kan nggak apa-apa bermain online, tapi malah bermain online terus, nggak ada belajarnya sama sekali. Nah, itu juga nggak boleh. Harus seimbang antara belajar dan bermainnya. Itu ya, biar sama ya. Aku tahu. Sip, mantap. Ada lagi yang mau tanya nggak? Dengan berkembangnya waktu, kalau misalnya sudah ada penelitian dan ada bukti ilmiahnya, mungkin bisa jadi. Tapi sampai sekarang masih belum diberikan ya adik-adik, karena belum ada penelitian ke arah sana untuk atau pengembangan vaksin juga belum sampai untuk diberikan ke adik-adik. Intinya seperti itu. Jadi saat ini masih belum ada. Gitu ya. Nah, begitu. Biar adik-adik paham. Mana saya kembalikan ke Kak Ardel ya. Oke, terima kasih untuk Kak Arya. Ale, pertanyaannya sudah terjawab atau ada yang masih mau ditanyakan? Satu lagi boleh? Iya, silakan. Berapa efektif sih vaksin melindungi kita dari virus corona, Kak? Oke, pertanyaan dari Ale, berapa efektif vaksin untuk melindungi kita dari virus corona? Oke, jadi sederhananya gini adik-adik. Jadi vaksin itu memang satu jenis vaksin itu efektivitasnya bisa berbeda dari satu negara dengan negara yang lain. Pertama seperti itu ya. Jadi di Indonesia dengan negara di luar Indonesia itu bisa saja vaksinnya itu berbeda. Namun ketika sebuah vaksin itu uji klinisnya itu sudah menunjukkan efektivitas di atas 50%, maka bisa digunakan. Nah, vaksin yang saat ini sudah diberikan atau yang beredar di Indonesia yang diberikan kepada tenaga kesehatan dan lain sebagainya itu efektivitasnya sudah di atas itu, sehingga sudah bisa diberikan. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi kan vaksin itu tujuannya untuk menciptakan kekebalan kayak gitu ya. Jadi orang-orang yang belum terinfeksi COVID, yang di tubuhnya itu belum terbentuk antibodi. Antibodi itu apa ya? Ibaratnya itu tentara di dalam tubuh kita ya untuk melawan virus kayak gitu. Melawan bakteri. Nah, kalau untuk COVID ini kan virus. Jadi salah satu cara untuk memunculkan antibodinya tadi atau ibaratnya memunculkan tentara tubuhnya tadi itu ya dengan vaksin. Gitu. Jadi kita diberikan vaksin, muncullah proses di dalam tubuh kita membentuk antibodi dan itu akan melindungi kita suatu saat nanti kalau misalnya kita itu terpapar oleh virusnya. Jadi sebenarnya begitu ya. Ya, saya kembalikan ke Kak Ardel ya. Semoga cukup memberikan gambaran buat adik-adik ini. Saya kira sudah cukup bagus
pertanyaannya apa, sudah paham sampai segitu efektivitas vaksin, terus habis itu sudah baca-baca tentang vaksin. Saya rasa sudah pinter-pinter juga adik-adiknya ya. Siapa ini? Suaranya sangat comil. Naila. Ya Naila, tanya. Tuh Kak, kan apa biasanya itu kalau mau ngetes lihat positif sama negatif kan biasanya lewat antigen, swab sama itu apa rapid test. Itu yang lebih lengkap itu yang mana Kak? Aim didengarkan dulu ya. Ini Naila tanya ya, yang enak yang mana? Kalau antigen, antibody, ada 3 sebenarnya swabnya. Yang dulu pertama sendiri waktu awal COVID itu namanya antibody. Antigen rapid. Habis itu ada swab. Habis itu ada antigen. Nah, dari 3-tiganya ini, yang kalau kita mau screening, kita nggak tahu tuh pasiennya sakit atau enggak. Tapi orangnya masih sehat-sehat aja. Itu kita pakainya antigen. Jadi kalau misalkan kita mau berpergian sekarang, kalau kita mau keluar kota pakai kendaraan umum, makanya kita kelihatan sehat. Itu kita pakai antigen dulu. Kalau misalkan ternyata kita di antigen itu positif, baru kita pakai swab. Kalau misalkan orangnya sudah sakit dari awal, sudah sakit tuh batuk, sesak yang tadi gejala-gejala yang tadi, itu langsung aja di swab. Sesak dari dulu. Kalau antibody itu cuma buat lihat dia sudah berapa hari sakitnya. Kira-kira kayak gitu. Sekarang antibody udah nggak dipakai lagi kebanyakan. Kebanyakan sekarang pakai antigen sama swab. Kalau lebih bagus mana ya sebenarnya lebih bagus swab. Tapi swab kan harganya mahal loh. Jadi makanya dan hasilnya lama juga 1-2 hari. Kalau yang antigen itu cepat. Sekali aja dicek langsung muncul dan dia lebih murah. Tapi emang dia kurang efektif. Kurang efektif, pintar. Jadi dia bisa salah, bisa juga salah. Kalau swab, insya Allah pasti benar. Kira-kira kayak gitu, Naila. Kasih ya Kak. Kok rapid test? Ya, Naila pernah di antigen? Pernah di swab juga? Pernah di swab doang Kak. Kenapa kok di swab? Soalnya waktu itu pas ayah antigen, waktu itu mau pergi ke Jakarta kerja. Terus ayah antigen dibilang hasilnya positif, akhirnya di swab semua. Terus habis itu swabnya gimana? Hasilnya negatif semua Kak. Oh iya, jadi kalau pertama emang antigen dulu biasanya. Kalau misalnya antigen positif, ternyata swabnya negatif, berarti antigennya yang salah. Kira-kira gitu. Sudah paham semuanya? Iya Ratu. Kalau misalnya ada tes Ginos itu akurat. Tes apa? Tes Ginos yang Iya, itu baru. Itu masih dikembangkan sama teman-teman dari UGM. Itu bisa bantu cepat. Jadi dia emang lewat nafas saja. Kalau swab mungkin Naila, Aim atau siapa tadi yang sudah kena. Cepat dan juga akurat ya Ustaz ya. Iya, Cepat katanya dan bisa juga cepat karena akurat. dia kerjanya sama kayak PCR, sama kayak swab sebenarnya. Tapi nggak perlu nge-swab. Soalnya kalau nge-swab kan sakit. Mungkin Naila, Adi, biasa aja. Yang mau biasa disuap aja. itu Kak. Oh, sudah hebat tadi, kuat dong. Aku nggak pernah di swab. Kamu biasanya swab pakai itu ya, pakai cotton bud sendiri paling, makanya kena swab biasa aja. Iya mungkin. Biasa. Makanya nggak sakit. Makanya nggak sakit. Beda. Loh Kak, katanya ada swab yang bisa pakai idu atau iler. Iya, itu ada juga. Itu katanya biar lebih gampang. Itu sekarang masih mahal kalau di Indonesia. Jadi mereka masih pakai swab. Itu ada di Jijik, bukannya apa itu senang karena hasilnya negatif tapi jijik. Tergantung orangnya jijik atau enggak. Kalau jijik ya. Ya. Itu aja kira-kira dari aku. Jadi pesannya tetap jaga kesehatan, tetap tadi yang ABCD tadi diterapkan supaya nanti bisa segera selesai. Kalau misalkan adik-adik bisa bantu nerapkan kayak gitu, bantu juga habis itu keluarganya juga diingetin. Kalau keluar tetap jaga jarak, pakai masker. Habis itu kalau batuk pakai dep, kalau cuci tangan jangan lupa. Yang benarnya kayak gimana? Insya Allah nanti bisa segera selesai, adik-adik bisa segera balik sekolah juga. Ini pengen masuk sekolah enggak loh?
Atau enak di Enggak. rumah? Enggak. Di rumah. Di rumah aja Kak, enak. Bangun jam 7 Ketemu langsung sama sampai teman-teman sekolah. lah di kelas, bisa cerita-cerita. Kalau di sini kamu sendirian aja di rumah. Apalagi sekarang aku nggak boleh main. Tak bosan. Nah, makanya. Ah, Ya udah itu aja insya Allah. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Tanya terakhir. Pertanyaannya kapan, Kak? Ya, boleh. Pertanyaannya ini sudah ada semua tadi yang aku tanya-tanya tadi itu. Yang Ini yang kecatat. aja. Iya, ini yang kecatat tadi sudah jawab. Adi, Ratu, Naila, Aim. biasanya aku lupa mas. Nah, Tapi kok pas di swab kok negatif ya? Halo, iya, kenapa? halo. Pas aku main Ngelek. apa itu di luar itu nggak pakai masker tapi tetap negatif dan Oh, itu kok bisa ya? bersyukur, berarti dia harus bersyukur. Alhamdulillah, nggak negatif, tapi belum tentu dia nggak kena juga. Bisa aja dia juga nggak ada gejala, bisa juga. Tapi dia menularkan Itu ke orang aku lain. aku sendiri. Apa? Aku sendiri. Oh, kamu makanya jangan nakal. Nggak boleh sombong, Aim. Nggak boleh. Nggak boleh. Harus tetap pakai masker. Nanti kalau kamu memang nggak gejala, biasanya yang masih muda kayak kita yang masih di bawah 25-30 tahun itu masih sehat kalau kena. Kalau yang kakek-kakek kita yang di atas umur 60 tahun kalau kena bahaya. Nenek buyutku 80 berapa gitu. Nah, itu apalagi ada nenek buyutnya. Agi kalau keluar-keluar harus pakai masker biar nggak menularkan. Bukannya lebih dari 100 ya harusnya. Nenekku 90. Terkena virus corona setelah sembuh harus tetap menjaga protokol kesehatan, terus juga social distancing segala macam gitu. Iya, semangat sekali. Yang menjawab tadi siapa? Rahma ya? Ya. Ada lagi Kak? Mau tanya lagi. Iya nggak apa-apa, tanya lagi. Virus corona itu makhluk hidup atau makhluk mati? Nah, virus corona virus itu sebenarnya makhluk mati. Virus itu hanya bisa hidup jika dia masuk ke dalam tubuh manusia atau tubuh hewan yang hidup seperti itu. Bagaimana menjawab, Nafkah? Iya, sudah. Mantap. Terima kasih. Nggak bingung lagi? Nggak. Oke, siap-siap. Faik, ada yang ditanyakan? Tadi mau bertanya? Ya Kak. Mengapa virus cepat menyebar? Gimana? Mohon maaf. Mengapa virus cepat menyebar? Virus corona. Iya. Jadi memang virus corona ini dianalogikan seperti sakit flu. Sakit flu kan cepet ya menyebar. Misal nih temenmu sekelas ada yang flu, besoknya tuh biasanya tuh ada tuh mesti nanti 1-2 orang yang nggak masuk lagi gara-gara flu juga. Nah, virus corona ini hampir sama kalau cara menyebarnya dengan flu-flu biasa itu. Dia cepet banget menyebar karena memang virusnya kecil, bisa tahan lama di permukaan barang, di permukaan benda-benda tahan lama, dan dia cepat sekali untuk bereplikasi bahasanya, bereproduksi di dalam tubuh manusia saat virus itu sudah masuk seperti itu. Gimana Faik? Apakah sudah menjawab? Ya. Jawab saya? Ya Kak. Alhamdulillah, sudah mantap ya berarti ya. Oke, ini dari Ustazah Paramita mau bertanya. Monggo Ustazah. Oke, baik Kak. Kalau anak-anak nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya nggih. Iya, monggo. Oke. Kak Fadil namanya sama seperti anak saya. Jadi gini Kak Fadil, kalau misalkan orang yang sudah terkena COVID itu apakah benar ya jaringan di tubuhnya itu ada yang dirusak oleh COVID tersebut? Itu aja Kak Fadil. Baik, jadi sebenarnya COVID ini akan menyerang yang namanya suatu reseptor di tubuh manusia. Namanya itu adalah reseptor ACE tulisannya. Nah,
reseptor S ini terdapat di banyak organ. Contohnya di hidung itu ada reseptor S. Makanya orang yang terkena COVID itu banyak yang mengalami yang namanya anosmia. Tiba-tiba nggak bisa membau, nggak bisa mencium. Ini biasanya pakai parfum harum, kok sekarang disemprot berkali-kali nggak keluar ya harumnya. Terus juga bisa dia menyerang ke jaringan yang memiliki reseptor S itu banyak juga di pencernaan. Makanya banyak orang-orang COVID ini diare, mual muntah, berhari-hari nggak sembuh-sembuh, pas dites swab, ternyata COVID. Itu sangat mungkin terjadi. Nah, masalahnya sekarang reseptor S yang paling peka itu ada di paru-paru. Makanya gejala dari virus COVID ini kebanyakan ada gejala dari pernafasan, seperti contohnya batuk, terus sakit tenggorokan, sesak napas, dan yang lain-lain. Seperti itu, Ustazah. Lalu, ya, kalau bisa merusak jaringan, bisa. Nah, jaringan yang memiliki reseptor S tersebut. Dan reseptor S itu sangat banyak di tubuh manusia. Contohnya tadi itu di hidung, di pencernaan ada, di kulit bahkan ada. Makanya ada gejala virus corona yang tiba-tiba timbul ruam, timbul merah-merah, gatal di kulit, itu ada juga dilaporkan. Seperti itu. Kak Fadil menambahkan sedikit ya. Jadi kalau misalkan saya tuh ini aja sih dengar dari para penyintas saja. Jadi dia sudah sembuh, tapi dia ini dadanya sesak. Padahal dulu sebelum sakit COVID itu tidak ada keluhan sesak nafas. Nah, setelah sembuh dari COVID itu sekarang dia nafasnya lebih pendek, terus kemudian dadanya sering berdebar. Jadi seperti itu, Kak Fadil. Ya, betul. Memang kan saat dia sakit COVID itu jaringannya istilahnya dirusak ya. Virusnya ini merusak menetap di parunya, membuat inflamasi, peradangan di sana. Dan untuk sembuh, memang mungkin saat dites itu udah sembuh, arti sudah sembuh itu virusnya itu sudah mati, sudah tidak ada. Tapi jaringan yang dirusak ini kan butuh waktu untuk istilahnya meregenerasi, untuk membuat jaringan yang baru, yang sehat, yang itu yang membutuhkan waktu memang. Dan itu sangat bervariasi dari individu juga. Misal dia perokok ataupun dia sudah memiliki riwayat penyakit sebelumnya. Contohnya misal dia punya asma atau dia ternyata punya riwayat penyakit menahun, misal TB atau yang lainnya contohnya. Nah, itu akan lebih sulit karena dia kan istilahnya double burden ya. Udah dia punya penyakit itu, terus ditambah lagi ada infeksi dari virus coronanya itu. Makanya untuk regenerasi, untuk menyembuhkan ke jaringan sebelum terkena virus itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama dan yang bervariasi antara individu. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Kak Fadil. Jelas banget. Terima kasih. Sama-sama, Ustazah. Mungkin dari adik-adik yang lain ada pertanyaan lagi? Aku boleh naik lagi, Kak Fadil? Iya, boleh. Arjuna, mantap kamu. Kenapa? Ada pertanyaan apa? Nanya lagi. Kok orang yang nggak ada akal pikiran atau orang gila nggak ada yang positif corona? Sedangkan manusia yang biasa cepat tertular padahal dari segi kebersihan lebih bersih manusia yang ada akal pikiran. Ini menurut saya mereka tidak terinfeksi COVID karena memang tidak dites. Permasalahannya sekarang orang-orang yang misal mohon maaf yang gelandangan di jalan, yang orang-orang gila tunawisma seperti itu kan tidak di Indonesia sendiri, sepengetahuan saya belum mendapatkan perhatian dari intensi dari pemerintah. Jadi menurut saya mereka tidak COVID karena memang tidak tahu kalau mereka itu COVID karena tidak tes seperti itu. Paham ya? Jalan pikirnya? Oke. Logikanya? Oke, siap. Kak Fadil. Ada lagi yang mau ditanyakan? Aku. Oh iya. Silakan. Kenapa judulnya COVID-19, Kak Fadil?
Ya, pertama COVID-19 kan kepanjangan Coronavirus Disease 2019. Corona tadi karena dia bentuknya seperti mahkota, makanya namanya corona. Virus karena memang dia jenisnya virus. Disease karena dia bisa menyebabkan penyakit yang bermacam-macam. Dan kenapa kok 2019? Kenapa coba? Ada yang bisa nebak nggak? Kenapa 2019? Kenapa nggak 2020? Kenapa nggak 2021? Di 2019. Nah, betul Fatima. Karena dia munculnya pertama kali yang di kota Wuhan di Cina itu tahun sekitar akhir 2019. Makanya dia COVID-19 awalnya tahun 2019 seperti itu. Loh, kenapa munculnya 2019? Mohon maaf. Ya karena dari Wuhannya sendiri itu berakhir 1 detik berapa ini? 1 menit lagi ya Ustazah ya? Iya. Ya akan berakhir 40 detik lagi. Ya. Mau dilanjutkan lagi apa? Bagaimana ya Ustazah ya? Untuk pertanyaan yang belum terjawab ini dari adik-adik. 27 second enggak apa-apa, bisa. Oh iya, tadi ya karena memang munculnya si COVID itu pada tahun 2019 di Wuhan itu. Sebenarnya mungkin juga bisa sebenarnya tahun 2018 atau 2017, cuman baru ketahuannya itu di tahun 2019 itu yang mulai muncul banyak yang meninggal gara-gara gagal napas, gara-gara penyakit. Alhamdulillah. Mohon maaf tadi yang ada di ruangan berapa tadi ya? Belum selesai penjelasannya ya. Ini juga Us. Ruangan berapa? Kedua. Yang dengan orang. Monggo dilanjutkan di sini kalau belum. Oh, Kak kelas. Tat, mana hadiahnya Tat? Dengan siapa pematerinya? Dengan kakaknya, dengan Kak Dokter Fahrizal ya. Monggo Kak, kalau dilanjutkan kami persilakan, monggo. Hadiahnya Kak, mana hadiahnya Kak? Ulah. Tadi. Iya, Ulah. Sendiri sih. Sabar. Cepat. Aku Ain. Iya, jadi tadi kan ada yang nanya tuh sejarahnya. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya. Muncul dari pasar di Wuhan di China yang terjadi pada bulan Desember 2019. Makanya disebut COVID atau Coronavirus Disease 19 atau COVID-19. Jadi sejarah singkatnya seperti itu adik-adik. Dan itu berkembang ke beberapa wilayah di sekitaran China, terus habis itu berkembang sampai sekarang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia ini. Kalau di Indonesia munculnya tanggal berapa ya, lupa. Pokoknya Ya, Januari. Maret. Jadi sekitar tanggal 3 Maret kalau saya nggak salah. Itu muncul di Indonesia. Apa yang ditemukan? Apalagi corona ulang tahun 1 tahun. Munculnya kan nggak usah munculnya di Indonesia kan rayain 2020. Oh, lah kok selamat panjang umur. Kak Ula, aku Kak terakhir Kak aku Kak. Selamat ulang tahun. Kapan corona pergi ke Indonesia? Ustazah Siti, monggo. Pripun Ustazah? Sudah selesaikah itu tadi? Belum. Sudah. Bentar. Sambil selesai atau belum, Ustazah mau tanya dulu nih. Tadi yang belum selesai itu ruangan sama Kak Ula. Halo? Iya. Oke. Berarti yang ada di sini semua itu dari tadi pematerinya Kak Ula. Ya, Bro? Ya, BE. Oke.
Kalau di kelas lain atau ruangan lain itu insya Allah sudah selesai. Ini tadi akhirnya gimana? Percakapannya sudah selesai apa belum sama Kak Ula? Belum. Ini sepertinya Kak Ula. Tanya ke Kak Ula dulu. Ustazah tanya ke Kak Ula saja. Pripun Ustazah Erni? Tanyakan ke Kak Ula saja. Ini kalau dari anak-anak kita aktif sekali Ustazah. Namun mohon maaf sepertinya karena memang waktu kita juga ya setelah ini ada asar Ustazah. Jadi Oke, Ustazah, terima kasih. Ya teman-teman yang ganda-ganda dan cantik-cantik, ini tadi memang ada beberapa kendala dan kemudian juga sudah sama Kak Ula sudah mencoba untuk berdiskusi dengan kalian, namun waktunya sudah selesai, maka kita doa dulu ya.